Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik, mantap. Luar biasa. Dia bacaan orang lain. Aduh. Sad boy dia. Ada yang lapar? Semua mari kita. Tuh, ner lapar no? Lapar terang. Udah puasa. Baik, sebelum memulai pelajaran kita, ada yang bisa pimpin dalam doa? Oh, kita ya. Silakan Jos, silakan. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran yang akan dipimpin oleh mari kita yang ada sebelah kanan saya, mari kita satu dalam doa. Tetapi izinkan saya berdoa dengan agama yang kepercayaan saya, yakni agama Protestan. Nah, mari kita satu dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih Jos. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, perhatikan dulu sampah-sampah sekitar, mana tahu ada yang kotor-kotor, ada yang buang sampah sembarang. Itu bersih nih yang sudah disapu. Bersih. Nah, mau cek kehadiran dulu. Andrit, Ada Isi. Di sini ikut lomba ini. Di Lo- kasat dia. lomba apa? lomba debat bahasa Indonesia internasional. Eben, Ada nih. Kevin, Ivanka, Jos, Hadir. Doni. Hadir. Oke, hadir. Cuman satu sakit kan? Izin. Andrit. Dia isi Andrit. Satu lagi sih. Oh, dia izin sakit dia Oh, sakit. Iya, Iya. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita saat ini. Materi kita hari ini tentang sistem komputer. Ada yang bisa jelaskan, ada yang tahu tentang sistem komputer ini? Kalau sistem komputer berarti keseluruhan toh kan? Dari hardware, software, dan firmware. Iya, betul sekali. Bisa jelaskan? Sistem komputer itu adalah sesuatu yang mengendalikan semua dari hardware, software, dan bahkan sebagai kita sebagai pengguna yang mengendalikan kita. Nah, betul sekali. Dan untuk saat ini kita akan membahas tentang hardware, software, dan firmware. Nah, kita masuk pada hardware. Hardware adalah sebuah komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Nah, ini contoh-contohnya ada di gambar samping ini. Seperti keyboard, monitor, mouse. Berarti secara langsung kita lihat. Nah, fungsi dari hardware tersebut, pertama itu ada menjalankan instruksi dari software, menyimpan informasi, juga ada mengolah data seperti dari input, proses, dan output. Nah, untuk mengolah data tersebut, ini ada beberapa contoh. Dari contohnya kamera dimasukkan ke komputer lalu dikeluarkan outputnya ke monitor. Nah, ada lagi seperti keyboard, input ke komputer lalu outputnya ke monitor atau printer juga bisa. Yang mana? Yang di sebelah keyboard. Ini? Iya. Ini handphone. Oh, handphone jadul. Nah, Oh iya, handphone zaman 1980 ya. nah, berikut ada juga software, perangkat lunak. Software sendiri itu adalah sekumpulan program atau instruksi yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer. Software tidak bisa disentuh secara fisik. Ada yang tahu? Seringkali ada yang salah ya. Ada yang tahu contohnya software itu seperti apa? Ada nih. Apa tuh? Kayak DFML. Yang sistem. Oh, saya tahu maksud Tony Mer. Jarvis. AI buatan Tony Stark. Betul. Nah, kalau itu di film Iron Man itu kan? Iya, tapi dia menggunakan sistem software juga Bel, untuk Nah. menjalankan di hardware. Nah, betul, masuk juga sih. Ya. Nah, untuk software sendiri ada beberapa jenis, yaitu software atau perangkat lunak sistem mengatur kerja hardware dan software lainnya seperti ini macOS, Windows, Linux. Itu sistem software atau perangkat lunak sistem.
ada juga aplikasi software, perangkat lunak aplikasi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya itu ada seperti Chrome atau aplikasi-aplikasi lain. Itu untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Berikut ada programming software atau perangkat lunak pemrograman. Di situ seperti ada ini yang coding. Ada yang tahu coding? Ada benar. Nah, Kebetulan kita ada kayak motor dan nah yang RPL itu memang DP makanan ini. Berikut, nah ini yang tadi itu yang sudah disebut, yang dari sistem operasi. perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Berikut ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengelola atau mengembangkan sistem komputer. Mereka menjadi penghubung antara hardware, software agar komputer bisa digunakan secara optimal. Jenis-jenis brainware sendiri ada user atau pengguna, kita sendiri. Itu orang-orang yang menggunakan komputer untuk keperluan sehari-hari, mengetik, browsing, bermain game. Berikut ada administrator, orang yang mengelola sistem komputer atau jaringan, programmer juga yang tadi, orang yang menulis atau mengembangkan program atau software. Terakhir ada teknisi, orang yang menangani perawatan dan perbaikan hardware. Nah, ini ada DP diagram. Jadi semuanya berkaitan dari hardware, software, dan firmware. Semuanya sudah tersusun. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi kalian harus tahu dari susunan-susunan ini agar bisa lebih memahami tentang apa itu sistem komputer. Nah, berikut kita akan buat kelompok dari 3 kelompok, hardware, software, dan firmware. Mungkin ada yang cuma sendiri ini kayaknya. Siapa yang merasa bisa sendiri? Doni sendiri. Ada yang bisa mampu sendiri? Kevin bisa sendiri, Pak. Dia bisa banyak tahu. Kan? Nah, Doni soal angkat tangan ini berarti mampu. Berarti hardware, Kevin sama Eben, software, Ivan bersama Jos, dan brainware, siapa? Doni. Jadi DP tugas apa ini? DP tugas, jelaskan yang Nerso jelaskan tadi itu. Langsung di depan. Boleh. bisa. Boleh nih. Nanti saya perjuangkan. Ner kasih 2 menit. Oke. Menjelaskan atau berdiskusi? Diskusinya 2 menit. Ner kasih 2 menit. Boleh tuh? Ada input from processing. Dan Oke, benar, sudah. 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 Dari hardware dulu, silakan. Mau ke depan atau? Silakan ke depan. Harus ke depan. Ke depan supaya teman-teman bisa lihat. Di depan aja. Di depan aja. Oke. Di sini kan atau di sebelah situ? Di sini. Oke, kami dari kelompok 1 terdiri dari 2 orang, saya dan Ebert. Apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras yang dinyatakan secara fisik dalam sistem komputer itu, jadi dapat disentuh, dilihat. Ya, contoh-contohnya bisa dijelaskan. Contoh-contohnya seperti perangkat keras input dan output, seperti printer, keyboard, mouse, speaker, atau mikrofon. Itu. Ya. Sudah, cuman itu. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Berikut dari kelompok software. Ivan sama Jos. Baik, kami dari kelompok software yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mer. Kami akan menjelaskan apa itu software, lebih tepatnya saya mewakilkan kelompok saya. Oke. Software itu adalah sesuatu yang menjalankan yang namanya perangkat keras. Jadi itu ada sistem operasi yang mengendalikan banyak hal yang ada di komputer itu sendiri. Nah, salah satu contohnya itu berupa contoh ada Microsoft Excel untuk melakukan pendataan, itu salah satu dari software, contoh software ya, versi software. Dan yang kedua itu ada Microsoft Word untuk mengetik ataupun membuat makalah, skripsi dan lain-lain sebagainya.
Dan lupa contoh juga ada hal-hal yang lupa untuk ngedit, lupa itu ada satu contoh itu lupa Photoshop. Nah itu ada di laptop atau komputer. Ya, itulah software dari menurut kami. Oke, kelompok pertanyaannya kami. dari kelompok 1. Silakan. Mau tanya ke kelompok 2. Jadi kalau misalnya driver dari printer itu termasuk sistem aplikasi, sistem software atau software application software gitu. Ya dikarenakan tidak ada instruksi dari MED mana bertanya untuk bertanya dari kelompok lain ke kelompok ini. Ini menerizinkan. Menerizinkan. Supaya- jadi untuk itu nanti mungkin Ivan yang jawab. Atau Silakan Ivan kan. Atau kalau ada teman-teman lain juga yang bisa jawab, dipersilakan. sebenarnya kalau driver sendiri itu termasuk dalam software. Oh, iya. Bersistem. Dikarenakan MED belum menjelaskan sampai di tahap tersebut, makanya kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Oh tadi dia sudah menjelaskan tentang software. Tidak secara spesifik di pertanyaan. Biar Belum daripada baku debat lama-lama, jadi langsung Jo ke kelompok brandware. Untuk software silakan dulu. Jadi nanti yang bagian itu nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke. Brandware kan. Terima kasih atas kesempatan. Brandware. Iya. Brandware atau user. Iya. Jadi bisa kita bayangkan itu pengguna berarti yang mengendalikan keseluruhan dari sistem komputer atau komputer itu sendiri. Dia bisa berupa kita sebagai pengguna manusia, ada juga yang namanya programmer, kemudian ada administrator. Itu sebenarnya yang saya tahu mengenai brandware. Bolehkah saya bertanya ke kelompok 3? Satu pertanyaan saja silakan. Oke, baik. Jadi saya dari kelompok berapa ya? 3. Saya ingin bertanya, kan brandware ini di mana adalah manusia yang mengendalikan dari sistem hardware dan software depannya. Jadi kalau robot AI yang mengendalikan itu masih bisa disebut brandware atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri dia bisa dikatakan sebagai dua individu yang berbeda. Bisa dikatakan sebagai sistem komputer dan bisa juga dikatakan sebagai brandware karena ada situasi di mana AI itu berjalan sendiri tanpa adanya user lain. Jadi dia bisa mengendalikan sebuah sistem. Tapi ada posisi di mana juga AI nanti berjalan ketika ada brandware yang kasihan. Jadi dia bisa dua situasi di antara. Kasih tepuk tangan dulu, Ya, silakan dulu. Jadi senang sekali rasanya teman-teman semua bisa paham tentang sistem komputer ini, tentang hardware, software, dan firmware. Jadi nanti pertemuan berikutnya Mira akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang sistem komputer ini dari hardware, software, dan firmware. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas semuanya. Nanti kita bertemu minggu depan. Jadi terima kasih. Tidak berdoa ya? Oh, siapa bisa pimpin doa? Saya Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mer. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran mata kuliah kita di sore hari ini, izinkan saya berdoa dengan agama dan kepercayaan saya, yakni agama Protestan. Mari kita berdoa, Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.